Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Gelar juara Grand Chess Tour 2025 akan ditentukan lewat permainan rapid dan blitz besok kawan, karena dua kali dalam permainan klasikal di perebutan tempat pertama ataupun ketiga berakhir imbang. Dua kali remis, baik partainya Fabiano Caruana versus Maxime Lagrave atau perebutan tempat ketiga Praggnanandhaa versus Levon Aronian. Jadi tidak ada game yang cukup menarik untuk bisa kita otak-atik kawan. Nah, kita akan kembali lagi ke title Tuesday. Kita akan bahas Hikaru Nakamura yang menempati posisi kedua di title Tuesday minggu ini. Nah, beberapa hari yang lalu juga ada berita mengenai Hikaru Nakamura, di mana di rilis video Oktober ini Hikaru Nakamura menempati posisi kedua, tetap di bawah Magnus Carlsen, tapi ada perubahan elo rating dari Hikaru Nakamura, tambah 9 poin menjadi 2816. Nah, elo yang dia dapat saat ini kawan pernah dia dapat juga 10 tahun yang lalu. Ini adalah elo tertinggi yang pernah dicapai oleh Hikaru Nakamura, sama tahun 2015 yang lalu juga 2816. Cuma cara Hikaru Nakamura untuk mendapatkan tambahan elo ini sedikit memicu reaksi FIDE. Akhirnya FIDE ini merubah aturan kawan. Karena seperti yang kalian ketahui ya, beberapa minggu yang lalu Hikaru Nakamura ini keliling di negara bagian Amerika untuk mengikuti turnamen lokal kawan, dan mendapatkan tambahan elo 9 poin atau memenangkan 3 turnamen kalau nggak salah admin ya. Oleh karena itu FIDE agak gelisah dan merubah aturannya kawan, yaitu aturan 400 poin untuk pemain di atas 2650 ke depannya. Jadi sebelum aturan ini dirubah, pemain yang kuat berhadapan dengan pemain yang lemah, baik itu selisihnya 400 poin kawan, masih memungkinkan untuk dapat 0,8 poin kalau menang. Kalau remis kalah jelas dia akan kehilangan banyak elo, tapi kalau menang dia masih punya atau dapat 0,8 poin kawan sebelum aturan ini dirubah. Nah, karena melihat perilaku Hikaru Nakamura, di mana dia berhadapan dengan pemain-pemain yang sangat lemah di turnamen-turnamen lokal itu, tapi tetap mendapatkan 0,8 poin setiap kemenangan, akhirnya FIDE merubahnya. Dan kedepannya, jika pemain kuat menghadapi pemain lemah kawan, kemenangan tidak akan mendapatkan poin lagi. Tapi kalau remis ataupun kalah, tetap poinnya akan banyak dikurangi alias banyak minusnya kawan. Ya, tentu aturan-aturan seperti ini ya itulah harapan banyak pemain ya, supaya nggak ada manuver-manuver bagi para pemain kuat untuk mendapatkan tiket ke kandidat dengan cara-cara seperti ini kawan. Yaitu langkah Hikaru Nakamura yang cukup logis, yang terbilang masih legal karena tidak ada aturan yang mengatur seperti itu. Ya, saya rasa trik yang bagus juga buat Hikaru Nakamura, tapi ada juga pemain-pemain yang mengkritik langkah Hikaru Nakamura. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, hal seperti ini juga dilakukan oleh Fabiano Caruana untuk mendapatkan tiket ke kandidat. Dia bermain di turnamen lokal untuk menghadapi pemain-pemain lemah kawan. Oke, sekilas info mengenai kontroversi yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura dan perubahan aturan dari FIDE seperti itu. Kita sekarang lihat permainan Hikaru Nakamura menghadapi Ian Nepomniachtchi kawan. Nah, ini merupakan gamenya saat bertemu Ian Nepo pada game terakhir ya, game 11 kawan. Nah, langsung saja Hikaru Nakamura menempati posisi kedua di title Tuesday beberapa hari yang lalu di bawah Hans Niemann Moke yang menang di minggu ini. Oke, Ian Nepo pegang putih, mengawali dengan pembukaan Inggris G4. Permainan ini cukup bagus kawan. Kemudian ada pion E5, permainan King English atau permainan Sisilia terbalik. Setelah kuda C3, ada kuda F6 terlebih dahulu, dan permainan 4 kuda. Sering saya sebutkan ada varian seperti ini juga ya. Pion E4, kuda G5 kawan. Nah, langkah bagusnya buat hitam sih pion C6. Ini juga pernah dimainkan oleh Abdus Satrop. Terakhir kali saya melihat permainan Abdus Satrop di Praha Master bulan Maret kalau nggak salah, saat dia memenangkan
turnamen itu melawan Parham bermain dengan pion C6 dan Parham tidak langsung caplok pion ini yang membuat dia kalah, kawan. Tapi ada juga gambit dengan pion B5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan center yang kuat, kawan. Kalau diambil dengan kuda, mainnya pion C6 diikuti dengan pion D5. Nah, coba lihat, pion ini masih tetap ada ya untuk mengganggu area pertahanan putih, dan jalur pengembangan perwira-perwira buat hitam ini juga sudah sangat terbuka lebar. Kalau gambit ini tadi diambil dengan kuda. Nah, seumpama gambit ini diambil dengan apa? Pion bagaimana? Ya langsung ya. Dengan pion D5, pion center kalian masih cukup aman, tetap ada jalur-jalur pengembangan gajah yang langsung terbuka dengan pengorbanan satu pion ini. Langkah terbaiknya saat ada gambit buat putih ya. Saat ada gambit seperti ini jangan terima. Engine menyarankan dengan pion D3 saja atau caplok pion ini, kawan. Sekarang ini jauh lebih baik daripada menerima gambit ini. Kuda pukul kuda, ambil balik, dan dilanjut dengan pion B pukul pion C4. Dan kalian bisa manuver lagi kuda ke C3 atau mungkin pion G3 via Cento nanti ke depan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi kuda C6, permainan 4 kuda pada umumnya. Ada pion E3, gajah B4, menteri C2 untuk mengawasi peta E4 ya. Dan perkuat posisi kuda supaya nggak bertumpuk kalau terjadi pertukaran. Nakamura langsung menukarkan gajah pukul kuda C3, menteri yang ambil balik, menteri E7 untuk proteksi pion, kawan, dan di sini pion A3 untuk kontrol peta B4, dukungan peta B4 juga untuk menghindari tantangan kuda. Selanjutnya rokade Nakamura, pion B4, ada pion D6, gajah B2, kemudian pion A5 tantang Hikaru Nakamura. Ditolak, dorong maju B5 ganggu kuda, kuda mundur ke kandang. Selanjutnya ada pion D4, pion pukul, menteri yang ambil balik, dan di sini Nakamura melanjutkan aktivitas kudanya. Aktifkan kembali. Kuda BD7. Ada gajah D3 persiapan rokade dan pion B6. Untuk berikan tempat buat gajah di diagonal terang panjang. Yanepo rokade, setelah gajah B7, Yanepo melangkah kuda ke H4 untuk menghindari gajah ini agar tidak ada pertukaran yang merusak struktur pion, dan juga persiapan ganggu menteri nanti ke depan. Menteri naik, nantang pertukaran. Pion F4, Nakamura yang mendahului pertukaran. Pion yang ambil balik untuk membuka lajur E dan juga perkuat center dengan atau menciptakan keseimbangan struktur pion ya di sisi menteri atau center ini. Ada gajah E4 menantang pertukaran Nakamura. Tolak, gajah ke E2, simpan saja. Sayang-sayang sekali dengan sepasang gajahnya. Eman kalau sekarang ditukarkan. Ada benteng FE8, benteng FE1, kemudian benteng E7, siap dobling, dan gajah F1. Lanjut, Yanepo Niachi membuka lajur E-nya. Nah, di sini benteng A E8. Gajah C3 untuk perkuat ya ruang gelapnya E1, kawan. Pion H6, berikan ruang pergerakan buat raja nafas agar nggak ada masalah. Dan Yanepo angkat raja ke F2. Engine komputer lebih menyukai pion F5 atau bahkan benteng A2 ini. Mungkin juga untuk segera dobling nanti geser-geser ke lajur pusat, kawan. Lebih kuat. Atau mungkin gajah D2 saja. Tapi raja F2. Setelah kuda G4 cek, nah sebaiknya mundur kembali. Tapi Yanepo angkat raja naik terus ke G3. Tapi sayangnya Nakamura tidak menemukan langkah terbaik berikutnya. Dia tarik mundur kembali kuda ke F6. Langkah terbaiknya kuda D yang ke F6. Mungkin terlihat kuda ini terjebak ya, mungkin terlihat. Tapi kalian bisa juga bermain dengan gajah H7 untuk persiapan menusuk ke peta E3 nanti, kawan. Kalau didahului oleh putih di sini, ditantang lagi di sini, maka ya benteng E3 cek karena sudah ada dukungan kuda di sini. Nah, raja mau kemana? Nggak ada pilihan lain, harus caplok. Kalaupun tidak mau pertukaran di sini, kawan, ya benteng akan tetap meluncur. Ambil contoh, pion ambil kuda, maka benteng cek di situ. Benteng ambil balik, kalau nggak dicaplok sama gantinya buat hitam adalah gajah C3.
Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Oke, Nakamura tarik mundur kudanya kembali ke F6. Raja lari kembali ke F2, kuda ke G4 lagi, ingin mencoba. Mungkin sudah tahu Nakamura kombinya tadi seperti itu kawan, tapi Yanepo tarik rajanya mundur ke G1, langkah terbaik. Kuda mundur lagi ke F6 dan Yanepo dorong maju pion F5. Kuda F8, mau ngapain juga kuda ini? Manuverkah ke sini kawan nanti ke depan? Bisa jadi. Pion H3. Ada kuda 8 ke H7. Nah, di sini benteng E3. Gajah mundur buka lajur E untuk menantang pertukaran langsung. Diterima ambil balik. Diikuti benteng E1 diterima ambil balik. Nah, kemudian gajah E4. Menarget pion lemah dan juga siap menyusup. Memang kawan, keberadaan gajah ini jangan sampai berada di belakang pion-pion. Bisa mungkin harus berada di luar rantai pion. Ini langkah kuat sentralisasi. Karena biasanya kalau berada di belakang pion kita sendiri, bisa-bisa gajah kita ini terkurung. Bisa saja dijebak dikurung. Coba lihat, ya, bisa dijebak, terkurung dan posisinya nggak bagus lagi. Oke, langkah bagus dari Hikaru Nakamura, gajah E4, raja F2, nah kuda G5. Raja E3, raja F8, sekarang pion G4 untuk perkuat rantai pion, kuda siap kembali beraksi. Di sini raja E7, gajah G3, ada raja D7, kemudian gajah F4, siap target kuda yang di sini. Raja kembali ke E7, raja F2, raja D7, raja G3, Nakamura mondar-mandir saja, sekarang kuda G2. Gajah B1, lanjut Nakamura, ngapain gajah ini? Berikan tempatkah untuk salah satu kudanya? Bisa jadi. Kuda E3, ada kuda G yang ke E4, raja G2, menghindari cek. Kuda D2, ancam gajah, dipertahankan gajah E2, selanjutnya gajah E4 cek, raja F2, kuda ke B1 menarget pion di sini. Ada pion A4 dorong, kuda C3 ancam gajah, menarget pion juga, gajah D1. Cop. Kemudian di sini gajah C2, target pion, target kuda, lompat ke B2, lanjut Yanepo. Nakamura melangkah raja D7, Yanepo raja E3, pion H5, dan raja F3. Ya, tidak membuat pion ini lemah nanti terpisah-pisah. Backup saja raja F3, gajah E4 cek, raja G3 langkah bagus, gajah ke C2 lagi, dan Yanepo di sini blunder, dorong maju pion kawan. Langkah terbaiknya yang mondar-mandir aja, Atau mungkin dengan pion C5 tapi terlihat sepertinya membuat langkah pengorbanan pion ya. Oke, logisnya memang mondar-mandir aja. Oke, Yanepo memilih untuk coba serang kuda. Kuda E4 cek, raja ke F3. Nah, di sini kuda ke C3 menarget pion ini 2 kali kawan. Pion G6, pion pukul, ambil balik, lemah juga di sini, terpisah kawan. Nakamura memilih kuda ambil pion A4 terlebih dahulu, kuda pukul kuda, gajah ambil balik, dan Yanepo melangkah gajah H6. Berikan jalan buat pionnya kawan, korbankan diri. Tentu ditolak dengan gajah B3 menarget pion yang di sini, gajah ambil pion G7, gajah ambil pion C4, dan raja E4. Langkah bagus dari Yanepo Niaji, dan Nakamura blunder di sini kawan. Coba lihat. Engine ini ragu-ragu. Di sini sebetulnya ada kesempatan remis. Ya, dalam permainan cepat bisa jadi momen untuk mendapatkan remis. Nah, dengan pion D5 inilah langkah bagusnya. Memang engine menyarankan gini aja mainnya dengan pion C6. Pukul. Toh masih punya 2 pion bebas. Ya, gajah masih bisa mengawasi petak terakhir. Hitam bisa menang. Nah, setelah gajah ambil pion B5 dan diagonal ini ditutup oleh Yanepo dengan pion D5-nya. Kemudian blunder Hikaru Nakamura. Langkah terbaiknya apa? Langkah terbaiknya itu bergerak ke petak A4 untuk menarget di sini kawan. Pindah dan untuk mendapatkan tempo. Ambil contoh raja ini bergerak ke petak F4 ya. Nah, target lagi-lagi untuk dapatkan kontrol petak G8 petak terakhir.
dengan bermain dengan pion C6 di sini. Tapi sayangnya Ian Nepomuk juga melewatkan kesempatan untuk remis. Kesempatan untuk remis bisa bermain dengan pion H4. Tunggu saja. Kalaupun di sini cek ya, tetap hitam akan butuh tempo untuk mendapatkan diagonal ini dan raja bergerak ke petak F4. Kalau ada gajah D3 menarget di sini kawan, ya raja bergerak ke situ terus kawan. Mendapatkan pion ini, koneksikan kawan. Nah kalau dilanjut kurang lebih seperti ini, bisa jadi atau bisa enggak juga, tergantung pemain ya. Dan permainan mungkin atau bisa berakhir imbang remis. Tapi Ian Nepomuk tidak melihat itu. Dia bermain dengan gajah D4 dan berikan jalan buat pionnya promosi. Tapi ada gajah C4 kawan. Coba lihat ya. Kalau pion pukul pion, diagonal ini akan terbuka. Kalau enggak pion pukul pion, ya gajah ambil pion dan tetap akan mengawal petak G8. Pion pukul pion cek. Raja ambil. Raja F5. Pion B5. Raja G5. Pion B4. Pion hitam sepertinya akan lebih dulu untuk maju. Sulit untuk mengkoneksikan dua pion kawan. Butuh banyak tempo. Sedangkan gajah terang hitam sudah mengawasi petak terakhir lajur G. Dan setelah pion B2, Ian Nepomuk menyerah di langkah ke-69. Ya seharusnya battle endgame gajah terang versus gajah gelap ini persentase remisnya sangat tinggi. Tapi juga agak tricky kalau lawan mempunyai keunggulan pion dan posisi. Oke, itulah kawan sedikit info mengenai Hikaru Nakamura dan gamenya saat menghadapi Ian Nepomuk di Title Tuesday 3 hari yang lalu, yang menempati posisi kedua di bawah Hans Niemann Moke. Semoga bisa menghibur dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.